Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Kita hari ini coba bahas mengenai perusahaan kalau misalnya tidak punya gudang, tidak punya pabrik, dan hanya office saja, apakah bisa melakukan aplikasi untuk mendapat sertifikat TVC ya. Nah, di dalam konteks ini maka perusahaan tadi bisa mendapat sertifikasi dengan kategori trader atau pedagang yang tidak memiliki fisik, jadi tidak memiliki fisik proses produksi, hanya pedagang produk FSC atau bahan baku FSC, dan di skema sertifikat FSC ini diperbolehkan. Artinya apa? Pihak perusahaan tersebut meskipun hanya memiliki ruko kecil saja atau rumah kecil saja, namun secara legal perdagangan dan lain sebagainya izinnya sudah sesuai, maka dapat mengajukan sertifikat FSC dengan kategori pedagang tanpa fisik, atau di dalam konteks lebih ke standar adalah trader without physical possession. Jadi mereka melakukan perdagangan bahan baku ataupun produk FSC ya tanpa bahan baku atau produk FSC itu singgah di perusahaan tersebut, jadi langsung ke pihak ke customer. Contohnya bagaimana? Misalnya PTA ini sebagai pedagang sertifikat bahan baku FSC atau finish produk FSC, mereka membeli dari perusahaan PTB dan dikirim ke PTC. Jadi perusahaan A posisi di tengah-tengah sebagai pedagang. Artinya PTA BC ini bersertifikat FSC. Hanya saja PTA ini tidak menerima bahan baku FSC. Bahan baku FSC langsung ke PTB, ke PTC-nya delivery-nya ya. Jadi karena memang ini sifatnya hanya pedagang tanpa fisik, maka diperbolehkan di dalam konteks sertifikat FSC dengan syarat bahwa supplier atau pemasoknya tadi harus bisa TVC. Ini yang diperbolehkan di dalam skema FSC, jadi sah-sah aja. Nah, apa yang diaudit? Nah, diaudit hanya proses sistemnya saja, bagaimana sebuah transaksi dari PTA, PTB dengan PTC, sehingga semua harus terwakili, dan proses untuk melakukan banyak proses pengecekan proses produksi tidak ada, karena memang itu tidak ada proses produksinya ya, hanya sistemnya aja. Jadi sistem kontrolnya terhadap dokumen itu bagaimana, kontrolnya terhadap invoice, packing list, terus sistemnya bagaimana, orang-orangnya bagaimana. Jadi proses produksi tidak akan dilihat karena memang tidak ada proses produksi. Terus yang kedua, kalau misalnya perusahaan itu memiliki supplier yang non FSC, apakah boleh? Selama non FSC dijual sebagai non FSC itu diperbolehkan. Artinya pedagang tadi juga punya kesempatan untuk melakukan perdagangan baik produk FSC maupun produk non FSC. Jadi di sini selama perusahaan itu memiliki FSC maka dan mengklaim sebagai FSC, maka bahan bakunya FSC. Jadi dibedakan FSC baik material maupun finish good. Kalau memang dia membeli bahan non FSC atau pedagang sebagai non FSC, maka dia tadi berdua dengan tidak boleh menjual sebagai FSC, tetap dijual sebagai non FSC. Jadi alurnya harus beda. Seperti itu yang diminta di dalam konteks standar FSC. Jadi cukup mudah bagi para pedagang atau para trader baik material, pedagang material FSC maupun produk FSC ya, finish good. Nah, ini banyak di Indonesia juga cukup banyak. Jadi mereka ngimpor bahan baku FSC, kemudian bahan baku itu langsung direct ke pabrik sebagai pedagang aja, itu boleh. Ataupun banyak juga pedagang yang konteksnya barang jadi, furnitur. Nah, karena dia punya bayar di luar negeri dan luar negeri menginginkan dia bersertifikat, maka si pedagang tadi melakukan pembelian ke supplier atau pemasok bersertifikat FSC dari pabrik FSC, dia kirim langsung ke customer tanpa
melalui gudang trader tadi langsung ke customer semuanya, dan hanya diganti nilai invoice-nya berapa, kemudian FSC klaimnya pun akan dicantumkan FSC trader tadi. Jadi di konteks ini sah-sah aja perusahaan memiliki sertifikat FSC sebagai trader without physical possession. Ya, itu aja sharing dari saya. Jadi peluang untuk menjadi trader FSC masih disetujui oleh skema FSC COC. Itu aja sharing dari saya mengenai trader FSC. Ya, terima kasih. Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari.